Adapun kalau kita berbicara tentang pembantaian Ahlus Sunnah zaman sekarang, maka sangat banyak ya, di Iran, di Irak, dan terutama sekarang di Suriah ya, yang sampai detik ini masih terus terjadi pembantaian, wanita-wanita diperkosa, anak-anak dibunuh ya. Orang-orang dipaksa untuk ya, untuk sujud kepada sang presiden Bashar ya. Terlalu banyak kekejian yang dilakukan oleh mereka ya. Dan sebagaimana pernah kita dengarkan ceramahnya di radio tentang hal ini, tentang secara perincian bagaimana sadisnya orang-orang Syiah terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini perkara yang sudah masyhur ya, tersebar di mana-mana, di qanawat, yaitu di channel-channel, kemudian juga di internet, tidak bisa disembunyikan. Meskipun sebagian orang Syiah berusaha menutupi hal ini, sebagian mereka menyatakan bahwasanya hal ini tidaklah ada, hanyalah isu-isu yang tersebar, tidak ada pembantaian di Suriah. Ini jelas kedustaan di siang hari bolong. Semua orang tahu bahwasanya ya, bahwasanya terjadi pembantaian di sana, dan orang-orang Iran mendukung terjadi pembantaian tersebut. Orang-orang Iran yang mengirimkan persenjataan ke membantu persenjataan di Suriah untuk menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ada sebuah subjudul yang saya buat ya pada halaman 31 yang saya beri judul Pembantaian Ahlus Sunnah di masa depan. Pembantaian Ahlus Sunnah di masa depan. Siapa yang melakukan pembantaian Ahlus Sunnah ini? Yaitu Imam Mahdi mereka, imam ke-12. Kita tahu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya orang-orang Syiah meyakini adanya 12 imam. Dan mereka menyatakan barang siapa yang tidak meyakini tentang 12 imam tersebut, maka bukan orang-orang Islam. Jadi banyak dalil untuk menunjukkan kafirnya Ahlus Sunnah. Banyak. Di antara dalil yang menunjukkan kafirnya Ahlus Sunnah, mereka tidak percaya dengan imam-imam kita. Siapa imam 12 tersebut? Ya, saya bacakan di sini. Yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Imam Al-Hasan bin Ali. Yang ketiga Imam Al-Husain bin Ali. Yang keempat Imam Ali bin Husain. Yang kelima Imam Muhammad bin Ali. Yang keenam Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Kemudian yang ketujuh Imam Musa bin Ja'far. Yang kedelapan Imam Ali bin Musa. Yang kesembilan Imam Muhammad bin Ali. Yang ke-10 Imam Ali bin Muhammad, yang ke-11 Imam Al-Hasan Al-Askari, dan imam yang ke-12, imam terakhir mereka, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Yang Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini waktu masih kecil umurnya, pada tahun 200 sekian, dia karena takut dia pun sembunyi di Sirdab. Masuk dalam Sirdab tatkala umurnya masih sangat kecil, ya. 5 tahun sekian ya masuk dalam Sirdab dan belum keluar sampai sekarang. Kalau dia keluar maka keluarlah Imam Mahdi. Dialah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Syiah. Ya. Siapa namanya? Muhammad bin Hasan Al-Askari. Adapun Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi SAW, yuati'u ismu ismi wasmu abihi isma abi. Imam Mahdi yang akan muncul dalam Ahlus Sunnah, yaitu namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Namanya Muhammad bin Abdullah. Adapun Imam Mahdinya Syiah namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari, yang disebutkan oleh hampir seluruh buku-buku Syiah menyebutkan. Kenapa Muhammad bin Hasan Al-Askari ini sembunyi? Karena dia takut dibunuh oleh pemerintahan yang zalim. Dia takut, maka dia pun sembunyi pada tahun 200 sekian. Padahal sekarang sudah saatnya dia keluar. Bukankah sekarang sudah ada negara Syiah? Harusnya dia keluar, tidak perlu takut lagi. Padahal disebutkan tentang Imam Mahdi ini, imamnya sangat hebat. Dia bisa menghancurkan gunung, dia bisa mengangkat pohon. Kenapa mesti takut keluar? Tapi tidak keluar-keluar juga sampai sekarang. Sudah sembunyi 1200 tahun tidak keluar-keluar. Tapi kalau dia keluar, hati-hati, antum semua akan mati, dibunuh sama dia. Karena keyakinan imam tentang Imam Mahdi ini yang sangat diagungkan oleh orang Syiah. Imam yang sangat diagungkan, yang sangat dicintai oleh mereka. Disebutkan oleh mereka, oleh Nikmatullahi Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'amaniyah, demikian juga Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar, bahwasanya di antara hal yang dilakukan oleh Imam Mahdi ini, maka begitu dia muncul, dia pun pergi ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, maka dia pun melihat kuburan kakeknya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, siapa dua orang yang dikubur di samping kakekku? Maka orang-orang mengatakan yang dikuburkan adalah Abu Bakar dan Umar. Maka dia pun menggali kuburan Abu Bakar dan Umar. Ini pekerjaan Imam Mahdi nanti kalau muncul. Kemudian dia menyalib Abu Bakar dan Umar di sebuah pohon korma. Disalib Abu Bakar dan Umar.
Kemudian terjadi keanehan. Pohon korma yang dibuat menyalib Abu Bakar dan Umar, tadinya pohon yang kering. Setelah disalib Abu Bakar dan Umar, maka pohon tersebut menjadi segar, daun-daunnya segar dan berbuah. Maka tersebarlah berita di seantero alam sejagat ini bahwasanya jasad Abu Bakar dan Umar menjadikan pohon berbuah. Ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj menurut orang-orang Syiah. Maka datanglah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin melihat jasad Abu Bakar dan Umar. Maka tatkala itu Imam Mahdi kemudian membagi manusia menjadi dua. Ya, menjadi dua. Pertama orang-orang Syiah, kelompok kedua adalah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja yang punya rasa cinta kepada Abu Bakar meskipun sedikit, punya rasa cinta kepada Abu Bakar meskipun sedikit, maka akan dikumpulkan bersama Ahlus Sunnah. Setelah dikumpulkan oleh Imam Mahdi, Ahlus Sunnah sebenarnya dikumpulkan, seluruh alam dikumpulkan. Ya, kalau antum hidup, antum juga akan hadir di situ. Karena antum cinta kepada Abu Bakar, jangankan cinta banget, cinta sedikit pun punya rasa cinta kepada Abu Bakar akan terkumpulkan di situ. Setelah itu maka Imam Mahdi pun membasmi mereka seluruhnya. Jadi Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu orang Syiah sangatlah sadis. Antum bagaimana bisa bayangkan bisa bekerja sama dengan suatu sekte yang cita-cita mereka membasmi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu, yang sangat mereka cintai, sangat sadis. Menyalib Abu Bakar dan Umar, kemudian mengumpulkan Ahlus Sunnah di dunia ini jagat raya, kemudian dibasmi sama dia. Oleh karenanya wajar jika antum mendapati bahwasanya sekte Syiah begitu sadis, mudah sekali membunuh Ahlus Sunnah di mana-mana. Sementara kalau kita lihat di Saudi Arabia juga ada banyak orang-orang Syiah Rafidhah, terutama di Saudi bagian timur, seperti di Qatif, sekitar 90% orang-orang Syiah di situ. Tetapi mereka bisa hidup dengan tenang. Mereka punya masjid-masjid ya, masjid-masjid khusus, ibadah mereka dengan cara mereka, namun tidak diusik-usik oleh pemerintah Saudi Arabia. Mereka bisa hidup tenang. Coba kalau untuk pergi ke Teheran, apakah ada masjid Ahlus Sunnah? Tidak ada. Kalau gereja banyak. Ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berbuat insaf. Kita tidak mendolimi mereka kalau tidak mereka tidak mendahului. Tapi mereka kapan saja mereka memiliki kekuatan, maka mereka akan basmi Ahlus Sunnah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Syiah ini bukan hanya sekedar mazhab dalam akidah, tapi dia politik, dia ingin menguasai dunia. Oleh karena tatkala Ahlus Sunnah memberi nafas kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk dalam tanah air kita, maka sungguhnya Ahlus Sunnah Indonesia sedang menggali lubang kuburan mereka sendiri. Suatu saat jika mereka, dan sudah mereka lakukan, saya dengar terjadi ada kisruh di sebagian tempat ya. Dan mereka nekat, itu mereka masih sedikit sudah nekat. Bagaimana kalau jumlah mereka sudah sangat banyak? Bagaimana tidak sadis Imam Mahdi mereka sangat sangar ya. Sangat sangar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa yakum, itu sekilas tentang sejarah berdarah sekte Syiah yang memang hobinya adalah membunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah.